Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan beberapa perkara yang banyak disalahpahami, yang banyak salah kaprah di tengah masyarakat seputar puasa dan seputar bulan Ramadan. Beberapa perkara yang banyak salah kaprah seputar puasa dan bulan Ramadan. Yang pertama, di antara banyak orang yang salah kaprah, mereka menganggap bahwasanya kalau wanita itu datang bulan atau haid di bulan Ramadan, maka mereka tidak perlu puasa dan tidak perlu mengqadha, tidak perlu mengganti di hari yang lain. Jadi semacam bonus, ketika bulan Ramadan kemudian datang bulan, maka bonus tidak perlu puasa dan tidak perlu mengqadha. Ini adalah sebuah kekeliruan. Ini adalah salah kaprah. Wanita haid atau wanita nifas juga ketika dia di bulan Ramadan, maka memang dia boleh untuk tidak puasa, bahkan dia tidak boleh puasa. Karena orang yang haid atau nifas tidak sah puasanya. Namun dia harus mengganti di hari yang lain. Dia mengqadha di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah ditanya, "Ma balul haidu taqdis siyama wa la taqdis salata?" Kenapa orang yang haid, kenapa wanita haid itu mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Kenapa kok beda? Kenapa puasa diqadha, kenapa salat tidak diqadha? Qalat aharuriyatun anti. Qultu lastu biharuriyatin walakinni as'alu. Maka Aisyah menjawab, apakah Anda adalah seorang wanita haruri? Adalah seorang wanita Khawarij? Karena sekte Khawarij punya keyakinan bahwasanya orang yang haid atau wanita yang haid ketika dia tidak sholat maka sholatnya juga diqadha, sholatnya diganti. Di antara fikihnya Khawarij. Maka Aisyah bertanya, kamu wanita Khawarij atau bukan? Maka wanita tadi menjawab, bukan, saya bukan wanita Khawarij, namun saya sekadar bertanya. Qalat, maka Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalika. Dahulu di zaman Nabi masih hidup, kami pun haid dan nifas. Fanu'maru biqadha'is siyam wa la nu'maru biqadha'is shalah. Namun kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi kira-kira jawabannya Aisyah adalah memang demikian perintah Nabi. Nabi perintahkan untuk mengqadha puasa dan Nabi tidak perintahkan untuk mengqadha salat untuk wanita haid dan nifas. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita haid atau wanita nifas ketika dia tidak berpuasa maka dia mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan, dan ini adalah ijma' ulama, tidak ada khilafiyah dalam masalah ini. Kemudian salah kaprah atau salah paham yang kedua yang ada di tengah masyarakat adalah bahwasanya wanita haid yang dia tidak puasa di bulan Ramadan, maka dia mengganti dengan membayar fidyah. Ketika tidak puasa karena haid atau nifas, maka ganti dengan bayar fidyah. Ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi membayar fidyah bukan untuk semua orang yang meninggalkan puasa. Adanya penggantian dengan membayar fidyah ini bukan untuk semua orang yang boleh tidak puasa, tidak. Namun membayar fidyah itu hanya untuk 3 orang. Yang pertama adalah orang yang sakit yang la yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang harapan sembuhnya kecil. Dan dia sakitnya parah membuat dia tidak bisa lagi puasa. Dan dia divonis tidak akan sembuh oleh dokter. Maka dia boleh ganti puasanya dengan bayar fidyah karena dia sudah tidak mampu lagi puasa. Yang kedua adalah orang yang sudah tua renta yang sudah tidak mampu lagi puasa karena sudah rentanya, karena sudah lemahnya. Dia tidak mampu lagi untuk puasa, maka dia ganti dengan bayar fidyah.
Dan yang ketiga adalah wanita hamil atau menyusui. Menurut sebagian ulama, ya, diganti dengan membayar fidyah. Adapun bagi wanita haid, demikian juga wanita nifas ataupun juga orang yang safar atau orang yang sakitnya ringan yang masih bisa sembuh, maka tidak bisa diganti dengan membayar fidyah. Mereka harus mengqadha sebagaimana dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala tadi. Ya, bahwasanya kata Aisyah, nu'maru biqadha'is siyam, dahulu kami haid dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, bukan bayar fidyah. Kemudian di antara salah kaprah yang banyak tersebar di masyarakat adalah bahwasanya berbohong itu membatalkan puasa. Ya, maka ini adalah sebuah salah kaprah, ini kekeliruan. Berbohong itu tidak membatalkan puasa. Namun memang berbohong itu bisa membatalkan pahala puasa. Jadi bedakan antara batal puasa dengan batal pahala puasa. Karena kalau orang batal puasa, dia harus mengulang puasanya, harus mengqadha. Harus mengganti puasanya. Adapun orang yang batal pahala puasanya, dia tidak dituntut untuk mengulang puasanya. Selama puasanya sudah memenuhi syarat dan rukunnya, dia tidak dituntut untuk mengulang. Namun bisa jadi dia puasa hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amal bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga perbuatan dusta, dan juga tidak meninggalkan al-jahla yaitu maksiat, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan atau minum. Artinya Allah tidak butuh puasanya dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ya, maka ini menunjukkan orang yang berbohong ketika berpuasa, maka dia bisa jadi batal pahalanya, bukan batal puasanya. Di antara juga yang menunjukkan hal ini adalah di sini disebutkan maksiat. Siapa yang tidak meninggalkan maksiat ketika sedang puasa, maka Allah tidak butuh puasanya. Artinya maksiat ini umum, ya, tidak pakai jilbab itu maksiat. Melakukan ghibah itu maksiat. Kemudian membuka aurat itu maksiat. Kemudian mengambil harta orang lain itu maksiat. Kemudian melihat yang bukan mahram, ya, melihat wanita yang bukan mahram itu maksiat. Banyak maksiat. Andaikan dikatakan maksiat dan bohong itu membatalkan puasa, maka mungkin di antara kita tidak ada yang selamat. Di antara kita semuanya batal puasanya, karena di antara kita sering melakukan maksiat bahkan ketika sedang puasa. Ya, dan Nabi mengatakan kullu bani adamah khata'. Setiap manusia itu banyak melakukan khata', banyak melakukan kesalahan. Andaikan maksiat dan bohong itu membatalkan puasa, maka tidak ada yang selamat. Ya, kita ini puasanya batal terus. Ya, maka tentu tidak demikian. Ya, bedakan antara batal puasa dengan batal pahala puasa. Bisa jadi orang itu puasanya sah, tidak harus mengulang, namun pahalanya berkurang atau pahalanya habis atau hangus. Ya, sekali lagi, berbohong tidak membatalkan puasa, namun bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian salah kaprah yang selanjutnya, yang keempat, yang banyak tersebar di masyarakat adalah bahwasanya mereka bersahur, makan sahur pada larut malam, bukan diakhirkan sehingga mendekati waktu subuh. Yang benar, sahur itu mendekati waktu subuh, mepet waktu subuh, bukan larut malam. Maka orang yang puasa, maka orang yang bersahur di malam hari, jam 2 malam, jam 1 malam, bahkan sampai ada yang bergadang. Ya, jadi setelah sholat isya tidak tidur sampai malam, kemudian nanti jam 12 malam atau jam 1 malam baru makan sahur, kemudian baru tidur. Ini adalah sebuah kekeliruan. Ya, yang tepat sahur itu mendekati waktu subuh. Sebagaimana hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ditanya oleh sahabat yang lain tentang berapa jarak atau kapan Nabi sahur ketika puasa.
Lalu ditanya, kam kana bainal adhani was sahuri. Berapa jarak antara adzan dengan sahurnya Nabi? Katanya antara adzan dengan selesainya sahur Nabi. Qala qadra khamsina ayah. Maka kata Zaid bin Thabit, Nabi itu biasanya selesai sahur dengan adzan jaraknya kira-kira 50 ayat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan 50 ayat kata para ulama sekitar 10 menit atau 15 menit atau 20 menit. Ya, kira-kira seperti itu. Selesai makan sahur sampai adzan subuh sekitar 10 atau 15 menit. Jadi sangat mendekati waktu subuh, waktu adzan subuh. Bukan adzan jam 1 malam, jam 2 malam yang masih jauh dengan waktu subuh. Ya. Dan juga orang yang bersahur, makan sahur di waktu larut malam, jam 1, jam 2. Maka dia akan terkena mudarat meninggalkan sholat subuh. Karena jam 1 malam, jam 2 malam, ke waktu subuh masih lama. Ya, biasanya setelah orang makan sahur, yang terjadi apa? Yang terjadi ngantuk. Ketika sahurnya jam 1, jam 2 selesai itu ngantuk, kemudian subuh masih lama, maka akan tertidur. Sehingga dikhawatirkan akan terlewat sholat subuh sehingga tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Atau bisa jadi bahkan sholat subuh di rumah di luar waktunya, kebablasan. Nah, ini mudarat bagi orang-orang yang suka bersahur pada larut malam. Kemudian yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, di antara kekeliruan yang terjadi di tengah masyarakat adalah bahwasanya orang-orang yang bekerja berat mereka boleh tidak puasa. Ya, orang yang pekerjaannya berat, mereka boleh tidak puasa. Ini kekeliruan, ini salah paham. Ya, orang yang kerjanya berat seperti misalnya tukang bangunan. Seperti misalnya pekerja tambang. Ya, pekerja pengeboran minyak misalnya. Atau orang yang kerja di sawah. Maka mereka-mereka ini tetap harus berpuasa, hukumnya wajib. Tidak boleh meninggalkan puasa. Dan meninggalkan puasa adalah sebuah dosa besar. Jadi mereka tetap harus puasa selama mereka bukan orang-orang yang punya udzur, bukan sedang sakit, bukan sedang safar, bukan orang yang tua renta, bukan wanita hamil atau menyusui, bukan wanita haid atau nifas, bukan anak kecil. Maka mereka tetap harus puasa, hukumnya fardhu ain, hukumnya wajib. Namun andaikan mereka di tengah hari sedang bekerja, yang kerjaannya berat tadi, ketika mereka kerja kemudian mereka merasa tidak kuat, mereka merasa ingin pingsan, merasa pusing, merasa tidak kuat, maka ketika itu boleh berbuka. Ya, boleh berbuka dan nanti diganti di hari yang lain di qadha. Karena Nabi mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh membiarkan ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dan juga Allah Ta'ala katakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan dari kalian ke dalam kebinasaan. Allah Ta'ala juga katakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Maka ketika memang tidak kuat ya di tengah bekerja yang berat tersebut, maka boleh dia berbuka puasa. Namun sejak awal tetap berniat. Ya, tetap berniat untuk puasa dan puasa. Ya, setelah itu bekerja sebagaimana biasanya, andaikan kuat maka alhamdulillah. Andaikan tidak kuat, maka dibolehkan untuk berbuka dan mengganti di hari yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Nizamuddin, seorang ulama Hanafiyah. Beliau mengatakan, Al-muhtarifu al-muhtaj ila nafaqatihi, alima annahu law ishtaghala bihirfatihi, yalhaquhu dararun mubihun lil-fitri, yahramu alaihi al-fitru qabla ayyam radha. Seorang yang sangat butuh kepada penghasilan, artinya kalau dia tidak kerja, dia nggak punya pendapatan, nggak punya nafkah, nggak bisa makan. Dan dia tahu bahwasanya kalau dia bekerja, ada resiko dia terkena bahaya kalau dia puasa. Maka kata beliau, yahrumu alaihil fitru, nggak boleh dia berbuka, artinya nggak boleh dia sejak awal niat nggak puasa. Qabla ayyam radha, sampai dia merasakan sakit. Ya, ketika dia merasa pusing, merasa lemas, nggak kuat, mau pingsan, baru dia boleh berbuka. Tapi sejak awal dia tetap berniat puasa dan dia puasa. Demikian juga disebutkan oleh Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah ta'ala.
Beliau mengatakan, man sin'atuhu syaqatun, barang siapa yang pekerjaannya itu berat. Fa in khafa bis-shaumi talafan aftara wa qada. Kalau dia khawatir ketika dia puasa, dia khawatir akan binasa, akan sakit, maka dia boleh berbuka dan dia mengqadha di hari yang lain. In darrahu tarkus sin'ah. Ini kalau memang dia terkena bahaya, akan terkena bahaya jika dia cuti kerja. Ya, kalau dia cuti kerja, dia nggak punya penghasilan, nggak punya nafkah, nah ini bahaya. Ya, maka dia boleh kerja yang berat tersebut, dan kalau dia merasa tidak kuat, dia berbuka. Fa illam yadurrahu tarkuha athima bil fitri. Namun andaikan dia cuti kerja itu tidak membahayakan dia dan dia tinggalkan puasa, maka dia berdosa. Ini beliau lebih rinci lagi. Kata Al-Jurri rahimahullah, orang yang pekerjaannya berat, maka dirinci orang tersebut punya banyak tabungan tidak? Dia punya harta yang cukup nggak dalam simpanannya? Kalau dia punya harta simpanan yang cukup banyak untuk penghidupan dia sehari-hari dan kerjaan dia berat, maka di bulan Ramadan dia cuti. Jangan bekerja. Ya, karena kalau dia kerja bisa khawatir terkena bahaya. Dan dia punya tabungan ya untuk kehidupan sehari-hari sampai beberapa bulan, maka dia harus cuti. Dan andai kan memang dia butuh untuk bekerja, dia nggak punya tabungan banyak, dia butuh ada penghasilan harian, maka boleh dia bekerja dan tetap dia puasa. Andai kan di tengah hari puasa dia merasa tidak kuat atau merasa akan pingsan atau akan sakit, maka ketika itu baru dia berbuka. Dan tidak boleh dia berbuka sejak awal, ya, nggak boleh dia sejak awal berniat tidak puasa. Nah ini kekeliruan yang banyak di tengah masyarakat. Ya, maka kita lihat sebagian tukang bangunan, sebagian pekerja berat itu bermudah-mudahan tidak berpuasa. Ya ini keliru. Harusnya mereka berpuasa dan mereka minta tolong kepada Allah agar dimudahkan untuk puasa. Tapi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Hendaknya engkau bersemangat dalam perkara yang manfaat bagimu. Ya, puasa manfaat enggak? Manfaat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan walaupun kerja saya berat, berikanlah saya kekuatan untuk bisa puasa, beribadah kepadamu ya Allah. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah, wala ta'jaz, dan jangan jadi orang yang lemah. Ya, walaupun kerja berat, tapi demi ridha Allah Subhanahu wa taala, demi beribadah kepada Allah saya jalani. Seperti itu harusnya tekadnya. Ya, jangan lemah. Namun andaikan di tengah pekerjaan merasa lemas, merasa sakit, ya, merasa pusing atau ingin pingsan, baru ketika itu boleh membatalkan puasa, boleh berbuka dan diganti di hari yang lain. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Saya cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.